Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya. Kita semua hanya meminta pertolongan padanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung pada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah adalah sesat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hadirin sekalian, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka hanyalah orang yang bertakwalah yang akan menang. Hadirin sekalian, kita hidup di dunia ini banyak mendapatkan perasaan yang bermacam-macam. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sedih, terkadang kita senang, terkadang kita gelisah, terkadang kita khawatir, terkadang kita takut. Tapi yang jelas, di dunia ini tidak akan mungkin ada yang bahagia selamanya, dan tidak akan mungkin ada yang sedih selamanya.
perasaan tersebut silih berganti. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah ujian. Saat kita lulus dari suatu ujian, kita senang. Dan saat kita mendapati ujian yang baru, terkadang kita khawatir, kita gelisah, kita takut. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Manakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi Allah menciptakan hidup, menciptakan mati untuk menguji kita sebagai manusia. Dan Allah pun menciptakan langit dan bumi untuk menguji kita. Allah berfirman, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kemudian Allah berfirman, maka Allah liyadaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tidaklah Allah akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kalian saat ini, sampai dia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan untuk mengatakan sesungguhnya kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan dengan ujian itu Allah tahu mana orang yang jujur, mana orang yang benar, dan mana orang yang dusta. Jadi kita dalam hidup ini akan terus menghadapi ujian. Saat kita sudah selesai dari satu ujian, kita sedang berjalan menuju ujian yang baru. Kemudian Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Tanyalah kepada orang-orang yang mempunyai harta berlimpah, apakah dengan harta tersebut menjadikan mereka menjadi orang yang bahagia selama-lamanya? Tidak. Ternyata dengan harta seorang tidak akan mungkin bahagia. Tidak ada satupun orang yang bahagia selamanya di dunia ini. Maka tempat kebahagiaan sebenarnya adalah tempat kepulangan kita, yaitu surga. Maka Allah berfirman kepada para penduduk surga, udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, maka di surga itu tidak ada sedikit pun ketakutan yang kalian rasakan, dan tidak ada sedikit pun kesedihan yang akan kalian dapatkan. Kemudian apa kata para penduduk surga? Apa yang mereka katakan saat sesudah memasuki surga? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Penduduk surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan pada diri kami. Inna rabbana
laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Teladan kita semua, manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak diuji di dalam hidupnya. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Saat beliau masih kecil ditinggal ibunya. Kemudian beliau harus bekerja menggembala kambing. Saat semasa hidupnya beliau ditinggalkan oleh istri yang beliau cintai. Kemudian 7 orang anak beliau, 6 orang meninggal di dalam kehidupannya. Beliau diberi julukan oleh orang-orang kafir dengan julukan yang sangat tidak baik. Bahkan bukan hanya gangguan lisan yang beliau dapatkan, tapi juga gangguan fisik. Beliau dilempari, ditolak dakwah beliau. Itulah ujian yang didapatkan oleh teladan kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Ayun nasi asyaddu bala'an? Ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang ujiannya paling berat? Maka apa kata Rasulullah? Al-Anbiya. Yang mendapat ujian paling berat di dalam hidup ini adalah para nabi. Summa salihun. Kemudian orang-orang yang saleh. Summal amsal fal amsal minan nas. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya di antara manusia. Yubtalar rajul ala hasabi dinihi. Maka seseorang akan mendapat ujian, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'i. Maka jikalau seseorang itu mempunyai agama yang kuat, maka akan ditambah ujian padanya. Wa in kana fi dinihi riqqa. Kalau seseorang agamanya tuh lemah, khuffifa anhu, maka ujiannya akan diringankan. Wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ardi laisa 'alaihi khati'ah. Maka akan terus-menerus ujian itu menimpa seorang hamba. Sampai kapan? Sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi dan dia tidak memiliki dosa. Maka di sini kita tahu betapa sayangnya Allah kepada kita semua. Allah memberikan ujian kepada kita untuk apa? Agar gugur dosa-dosa kita. Dengan kita bersabar menghadapi ujian, Allah dengan itu pula menggugurkan dosa-dosa kita. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun. Sesungguhnya seorang hamba jika dia telah tertulis suatu kedudukan di sisi Allah, lam yablugha bi'amalihi, dan kedudukan itu tidak bisa didapat oleh hamba tersebut dengan amalnya. Amalnya sangat kurang, ibadahnya sangat kurang, tapi kedudukannya di sisi Allah telah tertulis. Ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Maka Allah akan memberinya ujian pada badannya, atau pada hartanya, atau pada anaknya. Kita tahu terkadang seseorang itu berkecukupan, hartanya banyak, tetapi dia diuji dengan penyakit. Ada orang yang sehat-sehat saja, tapi dia diuji dengan kekurangan harta. Ada orang yang kaya lagi sehat, tapi dia diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan atasannya, ada yang diuji dengan bawahannya. Hidup ini adalah ujian.
Selamanya kita akan menempuh ujian-ujian tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Tsumma sabbarahu ala dzalik." Kemudian saat Allah ingin memberi kedudukan suatu derajat kepada seorang hamba, setelah Allah mengujinya, Allah akan mampukan dia untuk sabar. Allah beri dia kemampuan untuk bersabar. Hatta yublighul manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sampai dia memperoleh kedudukan yang telah tertulis di sisi Allah. Maka kita tahu saat kita sedang menempuh ujian hidup, maka Allah sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk meraih pahala yang sabar. Maka kita harus terus-menerus belajar sabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Karena ujian tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Maka alangkah ruginya seorang hamba jika dia tidak bersabar menghadapi suatu ujian. Maka orang yang dia bersabar menempuh ujian, saat ujiannya terhenti, penderitaannya pun terhenti, dan dia mendapatkan pahala atas kesabarannya. Tetapi jikalau seorang hamba tidak bersabar, dia menderita karena ujian tersebut, dan dia juga tidak mendapatkan pahala karena dia tidak sabar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, kita sudah belajar betapa agungnya pahala sabar ini. Maka marilah kita latih diri kita untuk senantiasa bersabar menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Maka Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka saat kita mendapatkan ujian, terkadang kita diuji dari segi harta, terkadang kita diuji oleh orang tua kita, terkadang kita diuji pada anak-anak kita, terkadang kita diuji pada pekerjaan kita. Sesungguhnya itu tanda kasih sayang Allah. Allah ingin kita menjadi orang yang sabar, sehingga Allah pun mencintai kita. Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma aslih wulata umurina wa wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.